Ya, di sini ada tulisannya Metan 1984 media tanam siap pakai. Sekarang kita turunkan menjadi 325 aja, Rp325.000. Nih kalau kemarin kan 475, kita turunkan menjadi Rp450.000 untuk monlek rumpun 2. Nah, untuk kansanya ini kalau kemarin kan 650, kita turunkan menjadi Rp600.000. Untuk harganya kita samakan aja. Kalau yang daun 3 plus nempel bonggol 300, ini daun 2 tapi ada tunas 2 di bawah di bonggolnya, Rp300.000 juga. Untuk aglonema Huges Terah Merah daun 2 plus Rp325.000. Ini kalau paket 3 pot harganya kita jual di harga Rp550.000 aja. Atasnya sini seger ya bosku ya, untuk mosnya. Nih atasnya seger, tapi udah sampai sini mosnya ternyata kecoklatan. Ini mos busuk. Terus seperti tadi, air yang larut di bawah pot setelah kita siram seperti ini harus kembali bening. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman, channel yang akan membahas seputar dunia tanaman hias dan dunia peraglonemaan yang ada di seluruh Nusantara. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman rumah taman main-main di kandang rumah taman. Tapi kok ini waktu ini malam. Nah, agak berbeda juga ya sama video biasanya, karena biasanya kan kita tag video itu siang, kalau nggak siang pagi, kalau nggak pagi ya sore ya. Nah, pada video ini kita tag videonya malam-malam. Jadi kalau biasanya kalau saya gabut di rumah, nah biasanya main ke kebun, lihat tanaman kita, lihat tanian-tanian kita tuh pikirannya biar lebih fresh, hilang capeknya, dan pastinya juga nyaman, enjoy ya. Teman-teman rumah taman juga pastinya begitu. Setelah lelah seharian bekerja, pulang langsung lihat tanaman yang sehat-sehat dan segar-segar, itu rasa capeknya juga langsung hilang. Pikiran juga fresh, menghilangkan stres banget pokoknya bosku. Nah, terus nanti di video ini nanti ada apa aja. Yang pertama nanti kita akan review aglonema kita beberapa ya, cuma sedikit, tapi siapa tahu nanti teman-teman rumah taman ada yang minat beberapa. Nanti kalau ada yang minat saya reviewin dikit-dikit di kandang rumah taman, karena ya sisa-sisa dikit ya bosku ya. Nanti kita bakal review secara singkat, padat, dan jelas. Jadi simak terus aja, dipantengin terus. Nanti kalau teman-teman rumah taman semisal ada yang minat mau lihat foto video detail, boleh banget, nanti langsung WhatsApp saya aja. Setelah review aglonema atau tanaman kita nanti juga akan mereview media tanam kita, yaitu media tanam 1984 yang teman-teman rumah taman mungkin udah ada yang tahu dan mungkin ada yang belum tahu juga. Makanya nanti kita bakal spill media tanam kita 1984, kita review secara detailnya. Dan setelah review media tanam nanti kita juga akan membagikan cerita atau pengalaman tentang penyiraman pada aglonema kita atau pada tanaman hias kita versi rumah taman. Jadi nanti tidak ada niat untuk mengajari, tidak ada niat untuk menggurui, tapi kita pure berbagi pengalaman, berbagi cerita versi kita sendiri. Mungkin nggak usah berpanjang lebar. Jadi kondisi malam hari seperti ini ya, enak, enjoy, dan pastinya juga seger. Nah, jadi ini nanti kita review satu persatu, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja review. Mulai dari mana dulu nih? Jadi dastus ya, cepet nih pokoknya. Jadi kita reviewnya singkat, padat, cepat, jelas. Kalau ada yang mau lihat detailnya bisa langsung WhatsApp aja, nanti saya videokan secara jelasnya. Mau minta foto, video boleh banget, VC juga boleh banget. Kita mulai dari kansa dulu. Nih kansa daun 3. Nih lebih jelas ya kalau malam pakai flash seperti ini. Daun 3 anak samping, untuk lebar daunnya sangat lebar. Nih lebarnya 4 jari saya ya. Untuk yang daun ini, yang daun lebarnya paling besarnya. Ini daun terbarunya. Ini kenapa mengecil? Karena biasa ya kalau split dari induknya, biasanya daunnya yang baru mengecil dulu, karena dia menstabilkan kondisi fisiknya dulu. Kalau udah nanti benar-benar mapan, daunnya stabil kembali. Nah, untuk kansa ini kita kasih special price juga ya, info juga buat teman-teman rumah taman. Ini nanti kita kasih special price, special harga, potongan harga. Ini kemarin kita jual di harga 400 ya. Ini kita jual di harga 400, sekarang kita turunkan menjadi 325 aja, Rp325.000 untuk aglonema kansa daun 3 anak samping. Nih jika ada yang minat bisa langsung gas ke WhatsApp ya nanti ya. Tuh gede, Rp325.000 aja udah dapat kansa anak samping delundeng. Seratnya juga mantap, pastinya juga lokal. Kita lanjut lagi di sini. Nah, ini kalau ini Adelia kesayangan sebenarnya bosku. Kenapa saya sayang banget sama Adelia ini? Karena di sini kalau teman-teman rumah taman lihat, ini ada warna jebret putihnya dikit ini ya. Ini yang bikin keunikan di Adelia ini. Jadi ada keluar warna putihnya seperti ini di ujung, walaupun sedikit, tapi ini kesayangan saya. Makanya ini kita jual di harga Rp200.000 karena ada spesial warna di sini putih seperti ini. Monggo kalau minat sama barang kesayangan ini. Adelia daun 2 ini Adelia merah, tapi cuma keluar warna putih di ujung daun seperti ini, kelihatan ya ini untuk warna putihnya.
Nih, ini kan putih nih, keluar putihnya nih. Ini nah kelihatan seperti itu. 200.000 daun 2 Dahlia merah, pastinya juga lokal. Terus kita lanjut di sini punya Claudia. Nah, untuk Claudia ini kemarin kita jual 125, kita turunkan menjadi Rp100.000 untuk aglonema Claudia engkel anak samping. Anak samping ya, ini sehat, ini bosku sehat, ini kencang juga semuanya, pokoknya mantap, warnanya juga udah maksimal. Untuk Claudia ini harganya Rp100.000 dari 125 ya, Rp100.000. Terus kita lanjut. Wah, ini Black Stella udah laku, singkirkan dulu aja. Terus ini ada Huges merah. Nih, Huges merah daun 2+. Nih, daun 2+ karena dia udah ada pupus daun barunya lagi, warna serat merahnya juga udah keluar. Huges merah daun 12 kalau kemarin kan 350, langsung kita turunkan aja menjadi 325. Ini kalau ada yang minat untuk aglonema Huges merah daun 2+, Rp325.000. Oke, kita lanjut lagi bosku. Di sini ada aglonema apa lagi ya? Di sini ada aglonema Pride of Sumatra. Untuk Pride of Sumatra ini juga pecah rumpun ya, dulunya rumpun terus dipisah-pisah, tapi ini udah mapan, sekarang jadi engkel-engkel seperti ini. Ada dua kebetulan, harganya berbeda bosku. Untuk yang pertama ini kita jual di harga, kalau kemarin 175 nih yang ini. Nah, ini kita turunkan menjadi Rp150.000 untuk Pride of Sumatra daun 5+, Jos Gandus well grown bed. Terus kita lanjut lagi, masih pos lagi. Nah, ini daun 4+, tapi posturnya kayak lebih gede gitu ya, lebih porem tuh, merahnya juga pekat banget ala Pride of Sumatra. Ini kita jual di harga Rp175.000 untuk yang ini. Nah, jadi ada dua varian harga, 150 dan Rp175.000 untuk Pride of Sumatra. Kita lanjut lagi bosku. Apalagi Ki, di sini ada aglonema. Nah, ini ada Black Goliath atau Goliath hitam ya. Ini daun lebar daunnya 4 jari saya. Untuk Black Goliath daun 2+ nih. Nih yang lagi cari Black Goliath ini, kalau bandrolannya kemarin berapa ini? 750, kita turunkan menjadi Rp700.000 aja untuk Black Goliath anak samping daun 2+, sehat dan segar. Terus kita lanjut lagi, di sini punya aglonema Ria. Nah, untuk Rianya ini daun 4+, cuma ada defek, tapi kering ya defeknya, jadi tidak menyebar. Ini daun 4+, sudah ada pupus daun baru. Harganya kemarin berapa ini bandrolannya? Coba saya cekkan dulu ya. Untuk bandrolnya kan 1.100.000, kita turunkan menjadi Rp1.000.000 Ria Rare Collection aglonema Ria. Terus kita lanjut lagi. Ini di sini ada aglonema Harley Quinn. Nah, untuk Harley Quinn-nya ini posturnya besar ya. Ini menganjak dewasa, daun 7+ nih, daun 7+. Warnanya juga udah kebule-bulean, keluar warna pink-pinknya. Daun semakin ke atas semakin membesar, bisa dilihat. Nah, untuk harganya dari 225 kita turunkan menjadi Rp200.000 aja. Harley Quinn daun 7+, postur gede, warnanya juga udah kebule-bulean. Di sini juga masih ada nih untuk Harley Quinn yang lebih terjangkau. Ini daun 4+, warnanya udah bule ya, keping-pingan seperti itu. Dari 165 menjadi Rp150.000 aja nih untuk Harley Quinn daun 4+. Mantap. Terus kita lanjut lagi. Di sini kita punya aglonema Black Post. Kalau tadi kan Pride of Sumatra yang merah. Nah, kalau yang ini Pride of Sumatra yang varian hitam, yang negro ya. Nah, kalau dulu nyebutnya negro karena hitam. Nah, ini Black Post ada dua, gede-gede semua untuk posturnya. Ini harganya sama, kita jual di harga Rp175.000-an. Black Post versi gede, versi delundeng ya. Ini Rp175.000-an, bebas pilih mau yang ini atau yang ini. Nanti untuk foto video detail bisa langsung WhatsApp. Terus kita samping kerannya lagi, kita lanjut. Di sini punya aglonema. Yang pertama ada aglonema Krakatau. Ya, ini namanya kayak gunung ya, Krakatau. Cuma ada defek seperti ini, kemakan ulet. Kalau ini defek bawaan air nih biasanya seperti ini. Jadi aman, tidak menyebar ya, kering defeknya. Untuk Red Krakatau atau Krakatau seperti ini kita jual di harga kemarin 250. Malah kemarin 275 nih bosku di bandrolnya, kita langsung turunkan menjadi Rp225.000, turun Rp50.000 untuk Krakatau. Terus kita lanjut, di sini punya aglonema Aladin. Nah, ini Aladin juga lokal pastinya, untuk tanian lokal dan mapan sehat nih untuk Aladinnya, daunnya banyak pokoknya. Nah, seperti ini. Kalau bandrolnya kan 325, kita langsung turunin menjadi Rp250.000. Turun Rp75.000 ya. Nah, silakan Rp250.000 untuk aglonema Aladin. Terus di sini ada yang nyelip satu, ini ada White Sunset atau sunset putih. Jadi ini bukan yang pink, bukan yang merah, tapi yang putih ya. White Sunset, daunnya segar-segar, sehat-sehat, pokoknya mantap. Tuh serat-seratnya keputih-putih gitu ya, warnanya putih karena memang namanya White Sunset. Ini dari 285 kita turunkan menjadi Rp250.000 untuk aglonema White Sunset.
Nih silahkan. Jadi tadi harganya udah ada beberapa potongan ya untuk harganya. Yang Krakatau, terus apa ini, Aladin dan White Sunset. Atau mau paketan boleh nih, kalau paketan harganya lebih murce pastinya ya. Silahkan nih, kalau 3 pot ini Krakatau, terus ini Aladin, terus ini ada White Sunset. Ini kalau paket 3 pot harganya kita jual di harga Rp550.000 aja. 3 pot ya, silahkan kalau paket. Tapi kalau satuan atau ecer harganya yang saya sebutkan tadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini punya Aglonema White Dragon Emerald yang versi golden. Ini Dragon Emerald, nanti warnanya bisa ke goldennya, bahkan bisa warna merah-merah gitu nanti. Nah, tapi kalau ini baru keluar warna goldennya. Untuk seperti ini udah dewasa karena dia udah keluar bunga, harganya Rp200.000 untuk Aglonema Dragon Emerald. Oke, mantap, sehat dan mapan tuh pohonnya. Kita lanjut, di sini punya Aglonema Green Legacy atau Legacy hijau. Ini rumpun 7, induk 1, anaknya 6. Betul loh, induk 1, anaknya 6. Untuk Green Legacy bandrolan 350, langsung kita turunkan menjadi Rp300.000. Nih Rp300.000 udah dapat Aglonema Green Legacy rumpun 7, rumpun asli ya, yang lagi cari rumpunan tapi ekonomis terjangkau dengan ID Legacy, tapi Legacy hijau. Terus kita lanjut langsung di sebelah sini aja. Ini kita punya Aglonema Harley Quinn yang udah dewasa, delundeng juga untuk posturnya gede, pokoknya porem bosku. Warnanya juga udah bule-bule seperti ini. Nih daunnya pokoknya banyak nih, mau tumbuh daun baru juga, ada pupusnya, pohon mapan. Untuk harganya kita jual di harga Rp375.000 untuk Harley Quinn gede delundeng, mantep boy. 375 les kalau mau nih seperti ini. Terus kita lanjut di sini, wah ini ada di sini Margaret ini murah aja Rp50.000 nih bosku. Dari 125 Rp50.000. Ini semakin malam semakin sumuk, jadi harganya semakin murce. Kita kasih harga murce. Nah, ini di sini ada yang unik juga. Ini ternyata kemarin kan saya sebut itu Golden Euphoria ini, tapi ternyata salah ID bosku, koreksi dari teman saya. Ternyata namanya Sweet Merapi bosku. Nah, ternyata seperti ini Sweet Merapi. Nih kalau teman-teman ada yang mau, ini juga termasuk barang yang masih agak langka ya, namanya juga ID-nya itu Sweet Merapi. Nih teman saya yang ngasih tahu, ini Sweet Merapi kita jual di harga Rp500.000. Aglonema Sweet Merapi. Daunnya itu ciri khasnya agak tebel, daunnya tebel kaku-kaku gitu. Tuh warnanya seperti ini. Kalau belum jadi dia warnanya kehijau-hijauan, tapi kalau udah jadi ya semakin kayak pink-pink golden. Sweet Merapi namanya. Kita lanjut lagi, di sini kita punya Aglonema Emerald lokal untuk posturnya jumbo, daunnya rimbun banyak pokoknya nih. Pokoknya kalau suruh ngitungin ya nanti via WhatsApp aja kalau mau dihitungin daunnya. Ini rimbun gede, warna udah bule, di harga Rp500.000 untuk Aglonema Emerald. Ini lokal ya, tinggi banget ini, pokoknya udah dewasa, mantap. Tampilan nyes pokoknya bosku nih, yang lagi cari emerald tampilan mantap dan kualitas lokal. Kita lanjut lagi, setelah emerald ada Aglonema Catherine. Nah kalau Catherine ini warnanya jantoko nyamul gamblang jiwa bosku, jantoko sak jiwase iki. Daunnya banyak dan udah dewasa. Untuk akarnya juga udah sampai atas-atas, soalnya pohon mapan. Ini kita jual di harga Rp2 juta untuk Aglonema Catherine jumbo, delundeng, daun semakin ke atas semakin ngeping. Keluar warnanya berarti ya. Terus kita lanjut, di sini masih punya, oh ini udah pada Sol ini bosku. Oh ini ada Aglonema Romantic Love. Untuk Romantic Love daun 7+. Ini kita jual di harga Rp1.050.000. Nyel pokoknya bosku, les kalau ada yang mau nih. Romantic Love daun 7+, Rp1.050.000. Terus kita di sini punya Aglonema terbaru dari Pak Greg, yaitu Aglonema Jayanti. Untuk Jayantinya daun 6. Nih daun 6, daun 6-nya lagi mekar ya, lagi tumbuh ya. Kita jual di harga Rp1 juta untuk Aglonema Jayanti, Aglonema terbaru dari sang maestro Bapak Greg Hambiali. Kita lanjut, di sini masih punya Aglonema Iren. Nah untuk Irennya ini ada 2, nempel bonggol semuanya. Ada yang daun 3+, nih irennya warna merahnya juga keluar, ini nempel bonggol juga. Kalau yang ini juga daun Iren juga daun 2, nempel bonggol, tapi di bawahnya di bonggolnya ada tunasnya 2 nih bosku, tapi belum naik ya. Waktu kemarin ganti media dan pot, saya lihat ada tunasnya 2 di bonggolnya. Untuk harganya kita samakan aja. Kalau yang daun 3+ nempel bonggol 300, ini daun 2 tapi ada tunas 2 di bawah di bonggolnya,
Rp300.000 juga. Silahkan kalau teman-teman rumah taman ada yang mau. Iren daun 13, iren daun 2 nempel bonggol juga, tunas 2 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada aglonema moonlight. Nah, untuk moonlightnya ini rumpun 2 asli rumpun nempel bonggol. Yang satu daun 2 nih, ini bukan black moonlight ya, ini moonlight biasa, moonlight kayak golden gitu. Memang ini warnanya belum keluar karena masih baby. Yang satu daun 1, yang satunya daun 2 nempel bonggol asli rumpun. Ini kalau kemarin kan 475, kita turunkan menjadi Rp450.000 untuk moonlight rumpun 2. Nyes pokoknya bosku. Ini kalau dikalkulasi satuannya mungkin yang daun 1 cuma 200, yang daun 2 cuma 250 kan gitu ya. Silakan kalau ada yang mau. Tapi nggak boleh decer ini karena soalnya asli rumpun. Jadi 2 langsungan. Kita lanjut. Di sini punya kansa nempel bonggol rumpun 2 daun 1 plus sama daun 4 untuk kansanya. Ini asli rumpun. Jaraknya memang jauh karena bonggolnya mungkin agak besar ya. Kalau enggak ini bonggol jahe. Bonggol jahe itu bonggol yang bercabang-cabang itu di bawah. Nah, untuk kansanya ini kalau kemarin kan 650, kita turunkan menjadi Rp600.000. Kansa nempel bonggol rumpun 2 daun 1 plus sama daun 4. Silahkan kalau ada yang mau nih. Kansa ini lokal ya, lokal pasti karena tanyaan dari bonggol. Terus di sini punya dragon emerald lagi yang versi ekonomis, ini nempel bonggol. Tanian dari bonggol, warna goldennya juga udah keluar. Kita jual di harga Rp100.000 dragon emerald. Kita lanjut mana bosku. Wah, ini di sini masih ada legasi merah lokal engkelan. Nah, untuk engkelan ini daun 1 2 3 daun 7 berarti. Daun 7, yang ini daun 1 2 3 daun 6. Daun 7 sama daun 6. Harganya kita samakan aja Rp125.000-an. Legasi merah engkel ukuran lumayan gede. Nih, ukurannya 4 jari. Daunnya lebar-lebar memang. Nih, jadi walaupun daunnya kemangkok-mangkokan tapi belum bisa disebut legasi mangkok ya. Kalau legasi mangkok kan daunnya bulat-bulat. Ini cuma mangkok daunnya tapi daunnya tetap panjang. Nah, seperti itu kira-kira untuk aglonema legasi merah, harga sama Rp125.000-an. Terus di sini punya aglonema rumpun. Ini aglonema yang kalau dikasih flash seperti kayak bersinar hijau-hijau stabilo, yaitu aglonema sundrop. Ini rumpunnya tuh banyak ya, pokoknya isi banyak. Saya belum bisa ngitung, ini hampir 10 pohon. Pokoknya ini asli rumpun hampir 10 pohon. Jadi asli rumpun yaitu induknya di tengah. Ada induknya, terus anaknya di samping-sampingnya. Nah, untuk sundrop rumpun, secara tampilan rumpun ini kita jual di harga Rp1.500.000 untuk aglonema sundrop rumpun asli rumpun gede yang suka tampilan rumpun nih. Rp1.500.000 sudah dapat sundrop segede ini. Ini gede banget loh ini. Nah, oke, mungkin ada lagi nih rumpunan satu lagi. Ini rumpun Pride of Sumatera bahan kontes ya. Ini ya, mungkin ada teman-teman rumah taman yang lagi cari bahan kontes untuk Pride of Sumatera. Ini rumpun 4, induk 1, anaknya 3. Dan asli rumpun, induknya di tengah, anaknya mengelilingi di samping-samping. Untuk anaknya juga udah besar-besar, udah daun banyak-banyak lah pokoknya anaknya. Dan warnanya semi mutasi ya, karena keluar warna pink-pinknya. Jadi bukan Pride of Sumatera yang warna biasa, dia keluar warna pink-pinknya, semi mutasi. Untuk seperti ini bahan kontes, kita bicara bahan kontes. Kalau ini kita jual di harga Rp1.500.000. Pride of Sumatera rumpun 4. Mantap. Oke, kalau yang rumpun-rumpun lainnya ini belum dijual karena kebetulan ini udah bisa dikatakan siap untuk kontes semua. Untuk Jayanti rumpun, Pride of Sumatera rumpun, pos mutasi rumpun, dan ada Huges ini juga beberapa udah ikut kontes, dan alhamdulillah beberapa juga udah masuk ke podium juga kemarin waktu ada beberapa event kontes. Nah, jadi rumpun-rumpunannya ini memang belum dijual ya, nggak dikeluarkan, nggak dijual karena memang untuk kontes. Tapi yang dijual yang untuk bahannya aja, ini bahan Pride of Sumatera rumpun bahan kontes. Oke, mungkin memang nggak terlalu banyak untuk yang kita review, jadi cuma sedikit ini. Siapa tahu nanti teman-teman rumah taman ada yang minat ya. Nanti kalau mau lihat foto video detail, mengapa saya reviewnya agak cepat supaya mempersingkat waktu, karena setelah ini kita bakal mereview media tanam kita, media tanam 1984. Nah, habis ini kita review media tanam dan nanti kita spill cara penyiraman ala kita, ala rumah taman. Simak terus videonya. Yang mau lihat foto video detail bisa langsung WhatsApp, nomor WhatsApp saya sematkan di bawah video dan di deskripsi. Wah, nanti keselak-selak nih bosku. Oke, lanjut. Oke, kita langsung aja mulai review media tanam kita, yaitu media tanam 1984. Mungkin teman-teman rumah taman
ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu mungkin ya dengan media kita ini, media tanam 1984. Ini kita produksi sendiri, jadi semuanya ya nggak semua komposisi kita produksi sendiri, tapi ada beberapa komposisi yang kita produksi sendiri. Nah, untuk awalnya kita pertama mulai dari kemasannya dulu ya, kita review dari kemasannya dulu. Jadi untuk kemasannya kita menggunakan plastik yang bening seperti ini. Nah, plastiknya itu bening ya. Gunanya apa kita menggunakan plastik bening? Ya supaya media tanamnya itu langsung terlihat gitu aja, mudah dilihat dari segala sisi ya. Nah begitu, dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas bawah, pokoknya kelihatan, supaya mungkin ada orang yang mau mencoba media tanam atau mau melihat secara detail bahannya bisa langsung kelihatan ya, oh ternyata di dalam ada kandungan komposisi ini, komposisi ini, komposisi ini. Nah kira-kira gunanya seperti itu, kita menggunakan kemasan plastik bening seperti ini. Nah kira-kira seperti ini bosku nampaknya, untuk tampak jelasnya. Nah dan mohon maaf juga kalau umpamanya videonya kurang jelas ya, karena memang ini kita tag videonya malam-malam dengan dibantu cahaya flash. Nah setelah kemasan mungkin kita bahas juga untuk stiker. Di sini ada stiker yang menunjukkan label atau merek media tanam ini. Ya di sini ada tulisannya Metan 1984 media tanam siap pakai. Dan di bawahnya lagi ada tulisan komposisi atau bahan-bahannya, dan di sini juga ada tulisan cocok untuk tanaman kayak aglonema, anthurium, philodendron, monstera, calathea, tanaman variegata dan lain-lain. Pokoknya ini bisa digunakan untuk segala jenis tanaman hias, bisa dibilang begitu ya. Nah untuk labelnya kira-kira seperti ini. Dan kalau teman-teman rumah taman mungkin ada yang bertanya-tanya, kok 1984 itu apa? Nah 1984 itu sebenarnya bukan cuma angka saja, tapi ini bacanya sebenarnya 1984. Itu adalah tahun. Loh kok tahun mas? Nah itu 1984 itu adalah tahun. Saya mungkin cerita sedikit ya di sini, karena kita itu kan keluarga besar yang alhamdulillah kebetulan. Nah kebetulan itu kita bergerak di bidang tanaman hias semua, keluarga itu, satu keluarga itu semuanya bergerak di bidang tanaman hias. Jadi tahun 1984 itu orang tua kita itu udah terjun ke tanaman hias atau nyemplung di dunia tanaman hias, di segala jenis tanaman hias. Jadi bukan cuma di aglonema, tapi di segala jenis tanaman hias sejak tahun 1984. Jadi bisa disimpulkan begini, kita menggunakan merek ini karena media tanam ini sudah digunakan secara turun-temurun mungkin begitu ya, karena memang kan orang tua kita itu dulu terjun di dunia tanaman hias itu pada tahun ini 1984. Jadi dari dulu untuk racikan ini sudah digunakan, tapi catatan juga ada perbaikan, mungkin ada tambahan kayak komposisi-komposisi yang mungkin menurut kita itu perlu ditambahkan supaya bisa menghasilkan fungsi yang maksimal, mungkin bisa lebih menyuburkan, mungkin bisa memberikan ketahanan media tanam untuk jangka panjang, mungkin untuk bisa menambah nutrisi supaya menyuburkan tanaman kita. Nah kita tambahin komposisi-komposisi, kita racik kembali. Ini pokoknya semuanya itu awalnya dari orang tua kita ya, untuk resepnya. Jadi turun-temurun bisa dikatakan begitu dari tahun 1984 itu. Nah kira-kira seperti itu bosku untuk filosofi judul atau merek tanaman ini. Ini kita ambil dari awal tahun dulu orang tua kita terjun di dunia tanaman hias. Jadi bisa dikatakan kalau kita ini anak-anaknya itu ngintil ya, atau mengikuti orang tuanya, mengikuti jejak orang tuanya, bahkan sampai ke cucunya juga kita terjun di dunia tanaman hias. Dan tidak cuma aglonema, tapi segala jenis tanaman hias, apapun tanaman hias itu kita rawat, kita budidayakan, kita tani pokoknya. Soalnya kalau tanaman hias itu kalau kita rawat, kita tani, kita perbanyak, walaupun nggak menunggu hasil kadang kan, tapi juga bisa memberikan kesan positif ya, kesan positif kayak energi positif untuk kita sendiri, pokoknya gitu bosku. Jadi anjuran juga untuk teman-teman rumah taman, ajakan maksudnya ya, mari kita bertani tanaman hias mulai dari sekarang. Waduh cantik kok, romantis sih, waduh. Nah terus mungkin untuk judul mungkin sudah lumayan jelas ya, dan mohon dimaklumi kalau omongan saya agak belepotan, tapi semoga aja teman-teman rumah taman paham atau bisa memahami ya. Nah oke.
kita bahas untuk komposisinya. Nah, untuk komposisinya yang terkandung di dalam media tanam ini kembali lagi ke kisah tadi. Waduh, kisah kayak cerita wae ya. Ke kisah tadi ya. Jadi media tanam ini sudah dipakai sejak dulu, sejak orang tua kita mulai terjun di dunia tanaman hias itu. Tapi ada revisi-revisi lagi dari kita, dari anak-anaknya atau dari generasi mudanya, Lek Muni kan gitu. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan di sini. Untuk bahan-bahannya kita tambahkan, kita racik ulang, kita riset ulang. Dan jadi sebelum kita merilis atau memasarkan media tanam ini, kita juga udah riset, kita juga udah mencoba di beberapa tanaman hias kita, khususnya juga untuk segala jenis tanaman hias, terutama untuk aglonema. Kita juga udah riset bagaimana hasilnya untuk perkembangan akar, daun, dan atau anak-anak tanaman hias tersebut dengan menggunakan media tanam ini. Alhamdulillah hasilnya bagus dan maksimal, dan akhirnya kita bisa memasarkan media tanam ini untuk umum. Nah, untuk komposisinya kita bahas di sini. Ini ada tulisannya ya, jadi teman-teman rumah taman bisa mungkin kelihatan. Yang pertama ada sekam fermentasi. Nah, untuk sekam fermentasi ini kita produksi sendiri, jadi kita memfermentasi sendiri. Maksudnya produksi sendiri itu kita fermentasi sendiri. Tapi untuk sekamnya itu kita juga membeli dari pengepulnya atau dari tempat selepan ya, kalau kita orang bilang sini selepan padi gitu. Kita beli dari sana langsung, lalu kita fermentasi sendiri. Untuk proses fermentasinya itu memakan waktu 1-3 bulanan untuk proses fermentasinya. Nah, untuk sekam fermentasi ini kita maksudnya fungsinya itu salah satunya juga memberikan nutrisi untuk tanaman yang kita tanam dengan media tanam ini. Terus selanjutnya ada andam kaliandra. Nah, untuk andam kaliandra itu juga fungsinya sama. Ini adalah sebagai pupuk organik ya untuk tanaman hias kita. Bisa menyumbang nutrisi untuk tanaman hias kita supaya lebih subur dan mantap. Terus setelah kaliandra dan andam ada pakis. Nah, pakis gunanya untuk memporoskan media juga ya, untuk lebih poros air, jadi bisa langsung turun, tidak tergenang di dalam media dan tidak tergenang di tengah-tengah pot atau di antara media di bagian tengah. Terus setelah pakis ada juga sekam sangrai. Nah, ini juga lumayan unik ini bosku, sekam sangrai. Kalau kita kembali ke masa lalu, kalau dulu itu ini racikan orang tua kita dulunya itu menggunakan sekam bakar. Nah, kalau dulunya menggunakan sekam bakar, lalu kita setelah revisi lagi kita ganti dengan menggunakan sekam sangrai ini. Sekam sangrai ini juga kita produksi sendiri ya, kita menyangrai sendiri supaya lebih maksimal aja hasilnya, makanya kita sangrai sendiri. Kenapa kok diganti dengan sekam sangrai, Mas? Tidak tetap menggunakan sekam bakar? Nah, itu tadi kita kembali ke riset kemarin-kemarin itu, kita lihat-lihat, kita teliti lagi. Kalau sekam bakar itu jangka lapuknya itu lebih cepat, maksudnya itu kayak ajurnya itu apa ya, hancurnya itu lebih cepat ya untuk kalau sekam bakar itu. Jadi untuk ketahanan media atau keawetan media itu jangkanya lebih pendek gitu, karena sekam bakar itu mudah lapuk, jadi membuat media tanam kita itu lebih cepat padat. Jadi bisa menurunkan tingkat keporositasannya, nah pokoknya keporosannya lah, mengurangi tingkat keporosannya. Kalau media tanam kita semakin keras, semakin cepat keras, maka keporosannya itu semakin cepat ya, semakin berkurang atau semakin hilang gitu. Makanya kita menggunakan sekam sangrai ini supaya lebih awet, supaya lebih bagus, media tidak gampang keras. Biasanya kan kalau keras tidak poros ya, biasanya kalau media tanam cepat keras atau media tanam yang sudah keras itu biasanya tingkat keporosannya itu sudah berkurang, bahkan bisa tidak poros gitu. Nah, makanya kita ganti sekam bakar menggunakan sekam sangrai ini. Oke, terus setelah sekam sangrai di sini ada pasir malang. Nah, pasir malang juga fungsinya hampir sama dengan akar pakis, itu untuk memoroskan media supaya air cepat larut. Dan pasir malang ini mengandung kayak kalsium, terus zat besi juga, dan juga itu bisa menyimpan nitrogen. Jadi sirkulasi udara di dalam pot atau di dalam media itu lebih bagus sirkulasi udaranya, dan bisa mengurangi kayak lonyotnya akar, lonyotnya batang, itu bisa mengurangi hal-hal tersebut dengan menggunakan pasir malang ini. Makanya komposisi di sini tetap ada pasir malangnya. Oke, terus setelah pasir malang di sini ada daun bambu, dan bambu ini juga fungsinya hampir sama dengan kaliandra dan andam untuk menambah nutrisi, seperti fungsinya untuk pupuk organik juga, dan bisa menyimpan kadar air supaya media tetap terjaga kelembabannya. Seperti itu untuk fungsi daun bambu.
Terus setelah daun bambu yang terakhir ada kapur dolomit. Kapur dolomit fungsinya untuk menurunkan kadar pH. Kadar pH yaitu adalah kadar keasaman, supaya tingkat asam yang ada di dalam media bisa lebih netral, lebih stabil, lebih mantap. Makanya kita tetap menggunakan kapur dolomit ini. Oke, setelah tulisan komposisi di sini, di bawahnya ada tulisan lagi cocok untuk titik 2 aglonema, anthurium, philodendron, monstera, calathea, tanaman variegata dan lain-lain. Insya Allah ini bisa digunakan untuk segala jenis tanaman hias, pokoknya gitu ya. Nah, mungkin agak lama ini, mohon maaf kalau review dari segi judul atau dari segi filosofinya dan bahan-bahan, tapi semoga aja teman-teman rumah taman setelah melihat review ini mungkin bisa mencoba media kita ini ya. Di sini kita tidak sebenarnya tidak harus menganjurkan dengan media tanamnya itu sama, soalnya gini, kalau media tanam itu kadang di sini cocok, terus di daerah lain belum tentu cocok. Semua media tanam begitu, biasanya di daerah sini cocok, terus di daerah mana itu belum tentu cocok. Itu bisa terjadi di semua media tanam. Jadi gitu ya, jadi perlunya kita bereksperimen itu seperti ini. Dari segi media itu ya, mungkin teman-teman rumah taman udah beli dari beberapa merek media tanam, mungkin udah ada 3 atau 4 produk yang dicoba, salah satunya yang berhasil. Nah itu yang terus saja yang digunakan, lanjutkan yang sudah berhasil itu, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bertani tanaman itu juga perlu bereksperimen, gunanya untuk pokoknya gunanya untuk itu apa gitu, untuk memaksimalkan hasil supaya lebih bagus ya. Kalau media tanamnya cocok kan hasil tanamannya itu lebih maksimal, tampilannya juga oke, terus kesuburan, terus kesegeran daun, pokoknya lebih mantap gitu ya. Pokoknya bereksperimen, pokoknya gitu, pokoknya kakean pokoknya. Dan untuk kemasan ini beratnya 900 gram, jadi 1 kilo kurang 1 ons gitu ya, 900 gram untuk berat media tanam ini. Isinya 900 gram, jadi atau 9 ons. Nah untuk harganya kita jual di harga 15.000 untuk satu pieces media tanam 1984 ini. Nah ini kita jual di harga 15.000. Nanti semisal teman-teman rumah taman ada yang mau mencoba media tanam kita ini, bisa order langsung hubungi kita juga bisa ya. Yang nomor WhatsApp sudah saya sematkan di bawah video dan di deskripsi. Nah silahkan kalau teman-teman rumah taman tertarik untuk mencoba media tanam kita ini. Tidak salah kalau teman-teman rumah taman ingin bereksperimen juga, ingin mencoba juga. Nah siapa tahu berhasil dengan media tanam kita ini. Kalau berhasil saya juga ikut senang, teman-teman rumah taman juga gembira pastinya. Oke mantap. Terus mungkin itu aja ya yang kita review dari media tanam ini. Cukup juga ya, cukup untuk reviewnya, pokoknya mantap. Terus setelah kita review media tanam kita ini, oh iya saya juga hampir lupa ini mau ngomong dikit nih. Jadi kalau merawat tanaman hias itu, walaupun media tanamnya sebagus apapun, tapi kalau tidak diimbangi dengan perawatan yang benar, tidak diimbangi dengan perawatan yang bagus, hasilnya tetap aja ngelokro bosku. Ngelokro itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngelokro itu apa mas? Nah tidak maksimal, hasilnya tidak bakal maksimal ya. Walaupun media tanamnya super F1, sangat bagus, sangat number one internasional, tapi kalau perawatannya kurang dembi, pokoknya kurang well grown bed, pasti hasilnya tetap sama aja, kurang maksimal ya. Makanya kalau pakai media tanam yang sudah premium, yang bagus, perawatannya harus dimaksimalkan, perawatannya juga harus bagus. Salah satunya yang akan kita bahas tadi adalah dari segi penyiraman. Nah nanti kita bahas untuk segi penyiraman ala rumah taman bagaimana, jadi nanti simak terus saja videonya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman rumah taman yang mungkin sudah order media tanam kita dan sudah memberikan nilai plus untuk media tanam kita. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum order, yang masih penasaran, yang ingin mencoba, yang ingin bereksperimen dengan media ini, silakan langsung saja kontak kita. Nomor WhatsApp kita sudah ada di bawah video dan di deskripsi. Oke, kita langsung lanjut aja ke sesi selanjutnya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita kebetulan ini ada 2 black post yang udah waktunya ganti media ya. Kita bakal ganti dengan media tanam kita.
Ini kan sebelumnya menggunakan media tanam moss atau lumut. Ini kita tanam dari bonggol dulu hingga tumbuh daun seperti ini. Ini sebenarnya udah telat ini. Kalau biasanya kita udah daun 1, daun 2 itu biasanya udah kita ganti media dengan media tanam yang seharusnya untuk aglonema. Nah ini lumayan telat ini, tapi nggak apa-apa. Jadi kenapa kok padahal seger-seger kok diganti media tanam, Mas? Nah ini ya, ini catatan kalau moss atau lumut ini, media lumut ini tidak disarankan untuk jangka panjang. Kok nggak disarankan untuk jangka panjang, Mas? Biasanya ya lumut itu kalau AA, kalau dilihat sekilas, kalau atasnya itu atasnya itu seger lumutnya ya, tuh tumbuh seger, untuk lumutnya itu seger, nggak ada yang layu. Tapi kadang yang bagian bawah sini itu biasanya busuk. Nah itu bisa menyebabkan busuknya akar, bisa menyebabkan busuknya bonggol. Itu sudah terjadi di beberapa petani Magelangan sini ya. Itu juga udah banyak yang bereksperimen, petani-petani senior di daerah Magelang juga udah banyak yang bilang kalau moss itu kurang bagus untuk jangka panjang. Kita juga pernah membuktikan ternyata memang benar adanya kalau moss itu memang bagusnya untuk program akar, untuk program bonggol, untuk menanam bonggol. Tapi setelah tumbuh daun lebih baiknya ditanam dengan media tanam yang seharusnya digunakan untuk aglonema. Ya contohnya ya kayak media tanam 19864 ini yang memang seharusnya untuk media tanam aglonema gitu ya. Nah, coba kita cek seperti apa kalau atasnya seger seperti ini, apakah bawahnya tetap seger, apakah dia kecoklatan ataukah busuk bawahnya. Coba kita langsung buka aja. Set ini balik kena lagi. Kayaknya akarnya gondrong nih bosku. Jadi agak susah. Coba sebentar. Nah, tuh teman-teman, kalau mau lihat, ini akarnya tetap tapi gondrong ya. Alhamdulillah juga akarnya ini gondrong. Alhamdulillah juga belum telat juga saya ganti. Atasnya sini seger ya bosku ya untuk mossnya. Nih atasnya seger, tapi udah sampai sini mossnya ternyata kecoklatan. Ini moss busuk, dia moss tidak tumbuh ini. Ini moss mati ini. Nah makanya ini bisa menyebabkan lonyotnya akar atau busuknya bonggol nyamari toh bosku. Nah makanya kita harus ganti media tanam ini menggunakan media tanam yang seharusnya untuk aglonema. Oke, kita bersihkan dulu untuk mossnya ya. Untuk mossnya kita bersihkan dulu. Ini kita tanam dulu dari bonggol bosku. Alhamdulillah akarnya juga bagus. Memang kalau moss itu kalau untuk program akar mantap, jos gandos, cepat tumbuh akarnya. Yang penting jangan sampai telat ganti media, jangan sampai kelamaan menggunakan media tanam moss ini, jangan sampai kasep kalau bahasa Jawa nih bosku. Nah kita bersihkan sampai bersih ya, kira-kira seperti ini cara untuk membersihkannya. Nih ini sebenarnya masih ada tunas lagi nih, tapi belum kuat naik ini. Sebenarnya ini kalau dipisah bonggolnya masih bisa nih bosku, malah cepat tunasnya yang ini kan ada tunas nih. Ini kalau teman-teman rumah taman lihat kelihatan nggak ini? Nah ini ada tunasnya, kalau kita pisahin dari pohonnya mungkin bisa cepat tumbuh malahan. Tapi ini buat video aja, jadi nggak usah sampai memotong ya, nggak usah dipotong. Cuma kita repotting aja, kita repotting ganti media tanam. Nah ingin seperti ini, udah bersih ya, udah bersih, akarnya juga alhamdulillah bagus. Ini termasuknya belum telat ini akarnya. Kalau sudah telat biasanya mossnya layu atau busuk, akarnya juga ikut busuk bosku. Saya persiapkan dulu media tanamnya. Jadi teman-teman rumah taman juga boleh sambil tiduran, sambil ngapain nonton videonya. Mungkin setelah lelah bekerja seharian, boleh sambil nonton video dari rumah taman. Ganti media, nah ganti media. Oke, kita menggunakan pot bekasnya aja ya, karena alhamdulillah tidak ada masalah di sini, di bonggol dia kan tidak ada masalah, jadi potnya masih bisa digunakan aman. Kecuali kalau pohonnya bermasalah, ada spot atau ada lonyot, sebaiknya potnya dibuang aja dan media bekasnya juga dibuang. Nah, dan di sini ada tips lagi nih buat teman-teman rumah taman. Ini kan media tanam nih. Nih media tanam, coba saya kameranya saya turunkan. Nah turunkan sedikit seperti ini supaya lebih terlihat. Ini tips juga buat teman-teman rumah taman. Mungkin ada teman-teman rumah taman yang membeli media tanam dari manapun. Ini tidak hanya untuk media tanam 19864 ya, tapi untuk segala jenis media tanam merek apapun.
sebaiknya kalau teman-teman rumah taman mau menggunakan, setelah kita buka plastik ini lalu kita suntak atau kita kita sok gitu ya, kita sok ke wadah seperti ini, sebaiknya media tanamnya dicampur kembali. Jangan langsung digunakan ya, tapi dicampur kembali supaya apa? Supaya komposisi yang terkandung di dalamnya itu tercampur merata. Soalnya kalau udah dikemas seperti ini, untuk komposisi-komposisi yang kecil-kecil seperti pasir Malang, terus kapur dolomit, nah itu yang kecil-kecil itu biasanya turun gitu ya. Ya turun kayak kalau kita punya teh itu, kalau kita punya teh yang bukan teh celup, nah biasanya kan gitu, yang kecil-kecil itu biasanya di bawah, di bagian bawah. Media pun juga begitu bosku. Ini untuk segala merek media tanam ya, untuk segala media tanam sebaiknya dicampur kembali seperti ini hingga tercampur merata kembali sebelum digunakan. Nah, ini sudah tercampur merata supaya komposisi bahan-bahannya itu tercampur merata dan pastinya memberikan hasil yang maksimal. Oke, kalau sudah tercampur merata, kita sokkan, kita pot kembali seperti ini. Nah, kalau teman-teman rumah taman pasti juga udah banyak yang tahu lah ya untuk cara menanam atau mengganti pot atau menanam aglonema di pot. Nah, pasti udah banyak yang tahu lah. Jadi kira-kira seperti ini aja. Tes, cukup simpel dan mudah ya. Tidak perlu bahasa Indonesianya ditekan. Nah, tidak perlu ditekan-tekan sampai padat, tidak perlu. Dan jangan, kalau bisa ya cukup digeduk-gedukan. Nah, digeduk-gedukan supaya media tanamnya itu turunnya itu tidak padat, dia rapat bawahnya tapi tidak padat gitu ya, supaya di dalam tetap ada sirkulasi udara, karena soalnya udara itu juga sangat penting banget. Aduh maka senggol nih bosku, kesalahan teknis ini kesenggol, nggak apa-apa, masih bisa bosku, aman. Oke, kita anterak-anterakan lagi. Nah, kita geduk-gedukan lagi, kita pukul-pukul pelan-pelan seperti ini. Nah, kan cantik tuh bosku. Nah, seperti ini. Oke, kalau biasanya saya selain gini-gini, selain pukul-pukul biasanya gini, tik tik tik. Nah, tik tik tik, bagian bawah potnya saya tutuin, kita pukulin dikit-dikit seperti ini. Atasnya kita pegang untuk tangkai atau batangnya seperti ini, lalu di tek 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 tek. Nah, media tanamnya turun dengan sendirinya, padat tapi enggak padat banget gitu ya, tertutup merata. Nah, kira-kira seperti ini jadinya setelah kita ganti media tanam. Jadi begitu ya untuk teman-teman rumah taman, kalau nanam bonggol atau nanam aglonema, media tanam moss itu tidak dianjurkan untuk jangka panjang. Karena media tanam moss itu lebih baik memang untuk program akar, kayak tanam pucuk, kayak tanam bonggol gitu ya, pucuk tanpa akar. Nah, itu bagus, memang bagus, tapi kalau jangka panjang tidak dianjurkan, karena memang seperti tadi ya buktinya, atasnya bagus, tidak ada yang busuk mossnya dari tampilan sini, tapi ternyata di bawahnya ada busuk mossnya. Nah, itu bahaya untuk akar dan batang. Oke, setelah ini kita langsung masuk ke sesi penyiraman. Nah, ini sesi penyiraman ini adalah salah satu bentuk perawatan aglonema, salah satu prosedur yang harus benar-benar perhatikan. Jangan menganggap sepele penyiraman. Oke, kita langsung lanjut, cul. Sip, kita langsung masuk aja ke sesi penyiraman. Di sini kita tidak niat untuk mengajari, tidak ada niat untuk katanya itu menggurui, tapi di sini kita niatnya hanya untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada teman-teman rumah taman untuk tentang penyiraman ini ya. Jadi untuk penyiraman itu adalah hal yang sangat vital, hal yang sangat perlu diperhatikan untuk teman-teman rumah taman semuanya, karena penyiraman itu adalah pondasi utama supaya tanaman kita itu bisa menjadi tumbuh subur dan sehat pastinya bosku. Oke, mungkin yang pertama kita siapkan airnya dulu ya, pasti ini ada airnya. Kalau kita biasanya menggunakan ini cuma gembur dasnya aja nih mas, atau kepalanya aja nih mas. Ini sebenarnya itu ini bosku kayak selang gini. Nih, ini selang, ujung selang kita kasih ujung gembor. Teman-teman rumah taman pasti tahu ya sama gembor. Gembor itu adalah alat yang kayak ember untuk menyiram tanaman seperti itu. Nah, kita pasang seperti ini, kita pasang ujungnya seperti ini supaya airnya itu tidak terlalu deras menghantam media tanam,
supaya media tanamnya itu tidak berserakan kemana-mana. Nah itu airnya kan seperti air hujan, kayak air shower gini ya, lembut nih, di tangan aja lembut. Oke, langsung aja kita sekalian tes keporosan media tanam 1984 ini untuk black post yang baru kita repotting tadi ya. Nih, coba kita siram, kita ratakan dulu bosku untuk airnya supaya semuanya kena air dan lembab medianya. Ini kan medianya yang baru jadi, yang siap dipakai ini masih sangat kering ya kondisinya. Jadi kita ratakan pelan-pelan dulu untuk media tanam bagian atasnya sampai benar-benar basah dulu ya. Nah seperti ini, kira-kira seperti ini bosku. Nah ini juga perlu diperhatikan untuk teman-teman rumah taman. Kalau menggunakan media tanam kita wajib setelah digunakan seperti ini, contohnya untuk black post ini kan udah diganti media tanam kita tadi tuh. Ini wajib diperhatikan ya, harus benar-benar dibasahin sampai benar-benar basah. Bahkan kalau perlu itu di apa ya, bahasa kum itu apa? Dicencem direndam, bahasa Indonesia itu direndam dengan menggunakan air. Mungkin selama 3 hari atau berapa hari, seminggu pun sebenarnya boleh bosku. Direndam dengan menggunakan air, ditaruh di mungkin kayak baskom atau apa sampai mungkin batas airnya setengah pot ya atau separuh pot seperti ini, direndam supaya media tanamnya itu benar-benar basah dulu, jadi menyimpan air dulu, benar-benar menyimpan air. Nah kita tes keporosannya ya, kita tes keporosannya, ini udah lembab nih untuk media tanamnya. Kita tes keporosannya, jadi seperti ini. Air mungkin kelihatan ya di kamera. Nah kira-kira seperti ini, air bisa langsung turun nih, langsung turun ke bawah. Jadi lihat, saya lihatkan apa namanya bawah potnya, sepersekian detik langsung turun airnya, sepersekian detik. Ini termasuk media tanam yang baru ya, yang kita gunakan untuk apa, black post ini. Ini termasuk media tanam yang baru, jadi benar-benar harus dibasahin sampai benar-benar basah, sampai kancelap, sampai kenyang. Nah seperti ini kira-kira bosku. Ini keporosannya media tanam 1984, kita kocor dengan air seperti ini, air langsung turun, tidak ada genangan air. Kelihatan ya paling ya, nah kelihatan gini ya, kelihatan tidak ada genangan air di atas media. Porosnya mantap mantul, jos. Nah kita ini tes keporosan dulu. Nah kalau kita ngomong tadi soal penyiraman tadi, jadi untuk penyiraman aglonema itu kalau ada yang tanya biasanya bagusnya berapa hari sekali teman, sebenarnya itu nggak ada patokan hari ya kalau untuk penyiraman itu. Kalau pas cuaca di daerah kita itu panas, nah kalau cuaca yang pertama kan waktu itu atau cuaca. Nah kalau pas waktu cuaca panas itu biasanya kalau media tanam 1-2 hari pun udah kering kembali loh bosku. Makanya kalau kita sebagai yang punya tanaman itu harus rajin-rajin ngecek, harus rajin-rajin melihat, mengontrol kondisi media tanam kita bagaimana. Sudah kelihatan di sini ya, bagaimana kalau serasa udah kering 1 hari pun sudah siap harusnya udah disiram bosku, harusnya udah disiram. Kalau udah kering ya kan kita kontrol media tanam udah kering, itu harusnya disiram. Bahkan ada juga yang menyiram 1 hari itu 2 kali, pagi sama sore biasanya, bahkan malam juga nggak bawa, ada juga begitu. Nah jadi untuk patokan hari itu sebenarnya nggak ada, tapi kalau umpamanya dikir dengan hari, kalau cuaca panas itu bisa 2-3 hari lah, 2-3 hari itu udah untuk disiram, harus disiram gitu. Soalnya aglonema itu sebenarnya tidak takut dengan air ya. Soalnya saya juga udah mencoba aglonema kita tanam tanpa akar, kita rendam dengan air selama 1 bulan, dia malah tumbuh akar, dia nggak lonyot, dia nggak busuk batangnya. Catatan bonggolnya juga harus sehat ya, tidak ada spot, itu malah dia tumbuh akar, tidak lonyot ataupun tidak ada gangguan apapun lah, pokoknya aman. Makanya aglonema itu saya bilang tidak takut air, dia malah suka dengan air, suka renang imahan bosku. Nah mungkin kira-kira untuk yang tanya berapa hari sekali itu ya, kira-kira penjelasannya seperti itu. Lalu kita bahas setelah penyiraman, untuk masih di penyiraman, waktu yang bagus untuk menyiram, teman-teman rumah taman pasti juga udah banyak yang tahu.
waktu yang bagus untuk menyiram itu sebaiknya pagi ataupun sore ataupun malam. Yang penting kondisi di daerah kita itu tidak saat panas-panasnya, bosku. Tidak saat kondisi itu panas-panasnya. Kalau kayak mesin motor itu ya, kalau pas kondisi waktu buat pergi jauh langsung disiram air, dia langsung juas gitu ya. Bisa langsung was gitu, keluar asapnya gitu ya. Begitupun juga tanaman, begitupun dengan kita juga begitu merasakan waktu kita habis olahraga, kita langsung mandi, rasanya malah jadi aneh ya. Bahkan bisa malah masuk angin juga itu kalau orang sini bilang ya. Maka tanaman juga gitu. Makanya untuk waktu penyiraman itu benar-benar harus diperhatikan juga. Lebih baik pagi, waktu matahari belum terlalu panas, dan sore hari. Sore hari itu juga matahari juga tidak panas ya. Kondisinya itu daerah kita tuh suhunya sedang, tidak panas, tidak dingin, pokoknya mantap. Malam pun juga sebenarnya nggak apa-apa, bagus juga, oke juga. Pokoknya yang penting jangan dalam kondisi cuaca panas kalau kita menyiram tanaman atau aglonema ini. Nah, ini contoh media tanam kita yang kita gunakan sudah beberapa minggu. Jadi untuk medianya udah tidak baru ya, termasuknya tidak baru lagi ya. Ini tingkat keporosannya jadi lebih bagus lagi. Ini bisa dilihat, bosku. Jadi tidak ada air yang menggenang di atas media. Air langsung turun. Bisa dilihat nih teman-teman rumah taman. Nih, kita jor dengan air banyak pun dia airnya langsung turun. Beda dengan media tanam yang baru. Ini media tanam sama 1984 juga, kita menggunakan cuma itu. Kalau masih baru biasanya kalau belum baca masih kondisi kering, airnya biasanya mungkin cuma di atas bertahan ya cuma 1 sampai 2 detik langsung turun lagi. Nah, itu biasanya memang wajar ya kalau media baru seperti itu. Tapi mungkin kalau udah 1 minggu bahkan lebih, dia bakal lebih poros. Ini media tanam yang kita gunakan di Petita Golden ini sama, kita menggunakan media tanam kita juga Metan 1984. Ini tingkat keporositasannya juga lebih bagus, lebih jos gandos. Tidak ada air yang tergenang di atas media, langsung turun. Jadi lihat nih, kalau teman-teman lihat nih, kalau saya taruh bawah ya biar lebih kelihatan. Nih, tidak ada yang tergenang, dia langsung turun ke bawah. Ini padahal kita siram dengan air yang cukup deras ya, seperti ini. Nih, langsung turun. Tapi catatan juga potnya juga harus ada lubangnya ya. Bahkan kalau bisa ditambahin lubang dari bawaan pabrik, potnya ditambahin lubang lagi. Nah, oke, setelah waktu pagi atau sore atau malam, setelah itu penyiraman yang baik yang kita anjurkan itu adalah seperti ini contohnya ya. Kalau teman-teman rumah taman waktu mungkin juga udah pernah mengalami ya, kalau waktu pertama nyiram tanaman, umpamanya ini baru saya mau siram ya, itu air yang larut di bawah pot, yang larut di lubang-lubang pot bagian bawah itu biasanya keruh ya. Waktu pertama air masuk gitu larut ke bawah biasanya langsung keruh ya untuk airnya. Nah, itu adalah kadar asam yang terkandung di dalam setelah beberapa hari. Jadi kayak ibaratnya kita ganti oli kendaraan, kita ganti oli motor, kita ganti oli roda 4, bisa dikatakan begitu. Ibarat menyiram tuh seperti itu, bosku. Jadi kayak ganti oli, penyegaran untuk mesinnya, untuk media tanamnya. Bisa dipahami ya teman-teman rumah taman, walaupun ini bahasa saya agak belepotan, tapi semoga aja teman-teman rumah taman bisa memahami penjelasan saya. Kita langsung praktekkan aja mungkin ya. Ini semoga aja nanti larutnya agak keruh, jadi bisa langsung praktek ini. Coba kita langsung siram aja. Kita basahin dulu, ini udah beberapa hari nggak disiram, udah sampai kering ini. Ini udah 3 harian mungkin. Ini udah 3 harian nggak disiram. Nih, kita basahin dulu bagian atas-atasnya. Kita genangin dulu, genangin air dulu. Nah, oh ini nggak terlalu keruh ini yang larut di bawah media. Teman-teman rumah taman bisa melihat ya di kamera. Ini tidak terlalu keruh untuk air yang larut di bawah pot, yang di lubang pot. Cuma keruh sedikit aja. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya. Cuma keruh sedikit aja. Nah, untuk penyiraman yang benar itu harus air yang larut di bawah pot setelah kita siram seperti ini harus kembali bening kembali. Bisa dikatakan begitu, harus bening kembali. Biasanya kan teman-teman rumah taman pasti pernah lah mengalami seperti itu. Kalau kita kita awal nyiram nih. Nah, kita langsung pertama kena air nih untuk medianya atau tanamannya atau aglonemanya.
biasanya air yang larut di bawah pot itu biasanya keruh ya, langsung kuning-kuning, kalau nggak kuning ya butek gitu, butek kecoklatan, nah gitu. Nah itu biasanya kalau kita tembak terus dengan air atasnya seperti ini, nanti kelamaan air yang larut di bawah pot, di lubang pot bagian bawah itu bening kembali. Nah penyiraman yang bagus dan benar itu yang disarankan seperti itu bosku. Jadi jangan seperti ini, contoh salahnya seperti ini ya. Nyiram cuma bagian atasnya seperti ini, udah kelihatan basah, udah ganti tanaman lain. Mungkin nyiramnya itu nggak sampai 10 detik, mungkin ya cuma sekitar 5 detik atasnya gini. Nah itu tidak disarankan dan tidak dibenarkan untuk penyiraman seperti itu. Yang baik dan benar versi kita sendiri, versi ala-ala kita seperti itu ya, yang saya jelaskan tadi. Harus benar-benar kenyang untuk media atau aglonema kita tuh harus benar-benar kenyang, harus benar-benar kenyang. Terus seperti tadi, air yang larut di bawah pot setelah kita siram seperti ini harus kembali bening atau harus bening kembali. Nah mungkin begitulah kira-kira. Yang pertama yang harus disiram adalah medianya dulu ya. Ini untuk langkah pertama menyiram tanaman aglonema. Yang pertama yang disiram, yang dibasahi bagian medianya dulu, harus benar sampai kenyang, harus benar-benar kembali bening untuk air yang larut. Itu adalah kadar asamnya yang apa? Yang kecoklatan atau yang keruh yang larut waktu awal kita nyiram itu adalah kadar asamnya yang larut di bawah pot itu. Nah makanya kita harus ganti yang baru, harus kita freshkan kembali dengan cara menembak air terus seperti ini sampai kembali bening. Nah mungkin saya ulang-ulang seperti itu, semoga teman-teman biar lebih paham gitu aja ya, biar lebih memahami. Nah mungkin ini kan setelah sudah kenyang, setelah dirasa air yang turun di bawah pot sudah bening kembali, bisa dilihat ini udah bening kembali ya, udah bening kembali. Nah setelah itu kita siram bagian daunnya. Nah coba saya agak ataskan kameranya. Nah kita siram bagian atas daunnya. Kita lebih baik dipegang dengan menggunakan tangan seperti ini untuk daunnya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin kayak apa, tangkainya meleot, batangnya patah. Nah harus dipegangin secara pelan-pelan, bagian atas, bagian bawah daun, pokoknya merata biar benar-benar seger, benar-benar fresh. Biasanya saya kalau nyiram khususnya di kandang kita ini cuma 2 rak aja kita membutuhkan waktu 2 jam loh. Memang saking warek ya bosku, boros air nggak apa-apa, yang penting tanaman kita segar, sehat, seperti yang kita inginkan. Nah mungkin kira-kira seperti itu ya untuk proses penyiraman yang kita sarankan untuk teman-teman rumah taman. Mungkin juga boleh dipraktekkan yang belum mempraktekkan seperti ini. Soalnya kalau aglonema kita kekurangan air, indikasinya biasanya itu tangkainya itu kayak letoy, bagian bawah daun, yang daun paling bawah itu biasanya tangkainya tuh leto-leto ke bawah gitu loh, tampilannya kurang bagus. Nah biasanya itu salah satu kekurangan air juga, penyiraman tidak teratur. Nah itu salah satu indikasinya seperti itu bosku, yang benar-benar mudah dipahami, mudah dilihat ya. Biasanya tanda-tandanya itu daun bagian bawah itu biasanya letoy atau pada nekuk ke bawah gitu, jadi tampilannya kurang bagus, kayak pohon alum gitulah. Alum itu apa ya, layu. Nah kayak pohon layu dilihat tuh nggak seger. Nah ini satu pot ini udah cukup, yang saya praktekkan ini udah cukup, udah basah, udah kenyang. Pokoknya seperti itu hal yang diperhatikan untuk penyiraman. Simpel ya. Jadi untuk waktunya kalau dikir dari hari bisa dikalkulasi 1 sampai 3 hari sekali penyiraman. Itu kalau cuaca panas ya. Kalau biasanya saya 2 hari sekali, malahan 2 hari sekali waktu penyiraman. Nah kalau dihitung dari hari, tapi lebih bagusnya kalau kita bisa mengontrol setiap hari, kita kontrol langsung aja. Kalau dirasa media tanam kita udah kering, udah nggak lembab lagi, kan kita pegang gini udah kelihatan tuh kering. Nah itu waktunya siram seperti itu. Apalagi kalau cuaca panas itu gampang keringnya ya media tanam kita itu. Soalnya penyerapan itu, penguapan di media itu lebih cepat gitu kalau waktu panas, cuaca panas. Nah untuk waktu kir harinya seperti itu. Lalu waktu penyiramannya yang bagus adalah di saat pagi hari ataupun sore hari ataupun malam hari. Lalu untuk
penyiramannya. Untuk caranya seperti yang saya praktekkan tadi, air yang larut di bawah pot waktu awal nyiram itu biasanya keruh. Nah, itu harus benar-benar disiram terus sampai air yang larut di bawah pot, di lubang pot bagian bawah ini bening kembali, ibaratnya kayak ganti oli kendaraan seperti itu. Itu gunanya untuk apa? Yaitu kadar asamnya itu bisa baru kembali, bisa lebih fresh kembali, dan itu bisa mengurangi atau bisa apa ya caranya, bisa mengurangi resiko lonyotnya akar, lonyotnya batang. Jadi dalam media sini itu bisa kembali bersih, bisa kembali steril, bisa meningkatkan keawetan, ketahanan media tanam kita. Untuk keawetannya jangkanya lebih panjang, bisa menghindari kayak bakteri-bakteri di dalam media, jamur-jamur di dalam media. Nah, itu bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Makanya keawetan biar lebih jangkanya lebih panjang awetnya, seperti itu ya. Nah, mohon maaf jika bahasa saya mungkin agak belepotan, tapi ya seperti inilah saya bisa menjelaskan ke teman-teman rumah taman. Semoga teman-teman rumah taman juga bisa memahami ya. Semoga aja teman-teman rumah taman bisa menikmati video ini, dan setelah video ini tayang, semoga teman-teman rumah taman juga lebih terinspirasi untuk merawat tanaman hias, untuk merawat aglonema. Jangan lupa tadi, ya teman-teman rumah taman, jika ada yang mau order media tanam kita, ini termasuk 8 bahan ya, bisa langsung hubungi WhatsApp saya. Nomor WhatsApp saya ada di bawah video dan di deskripsi. Ini contoh kayak pos mutasi yang rumpun ini kita juga sudah kita ganti menggunakan media tanam kita 1984. Penyiraman pun juga sama. Kalau biasanya kalau potnya lebih besar-besar seperti ini, penyiramannya lebih lama, Bosku. Makanya saya bilang ini aglonema yang di sini, yang di kandang rumah taman ini, satu sama ini ya, 2 rak ini. Biasanya kalau ini penuh, nah rak ini penuh, sini juga penuh, seperti itu ada tanian-tanian bonggol kita. Itu kita penyiraman memerlukan waktu hingga 2 jam, cuma 2 rak seperti ini. Itu memerlukan 2 jam penyiraman, karena memang dengan prosedur penyiraman seperti yang saya praktekkan tadi. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan ke teman-teman rumah taman semuanya. Semoga aja video ini bermanfaat untuk teman-teman rumah taman. Monggo di share, monggo di like, supaya channel rumah taman itu lebih maju dan berkembang. Juga di subscribe ya, kita mohon dukungannya terus. Kita tidak bisa apa-apa tanpa teman-teman rumah taman tercinta, tanpa subscriber rumah taman, tanpa penikmat rumah taman. Pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman rumah taman yang sudah selalu mendukung channel rumah taman, yang sudah selalu menonton channel rumah taman. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu video pada hari ini. Kita lanjut lagi di video-video yang akan datang. Simak terus, pantengin, pastinya bakal ada yang menarik. Kita bakal sering sharing, kita bakal sering cerita tentang pengalaman. Saya tekankan lagi, ini bukan tentang mengajari. Saya tidak niat untuk mengajari, tidak ada niat untuk menggurui. Di sini kita juga sama-sama belajar untuk kebaikan, untuk kemajuan. Pokoknya kita sama-sama belajar gitu. Pokoknya sampai saya bingung nih mau ngomong apa. Pokoknya thank you. Udah cukup ya mungkin ya, udah nggak ada yang saya perlu bicarakan lagi nih, kayaknya udah cukup. Media udah, penyiraman udah, nanti kita bahas-bahas lainnya lagi tentang aglonema. Ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.